Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad balagoni lan yakti teman-teman wis tumeka ing ingsun an Abi Sa'idin Al-Kharrazi, sang Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullah. Ana ustune Abu Sa'id iku kala ngendika sapa Syekh Abu Sa'id. Ngendikane kana ana apa hali tingkah ingsun ma Allah Subhanahu wa taala sertane Gusti Allah Subhanahu wa taala iku ayut aimani yen to paring maem sapa Allah ing ingsun fi kulli thalathati ayyamin ing dalam saben-saben telu pira-pira dina. Fadakhaltu mongko manjing sapa ingsun albadiyata ing ora-ora famadot mongko kliwat aliyah ing atase ingsun apa salah satu ayamin telu pira-pira dina ngataim tu ora mangan sapa ingsun hale ora mangan sapa ingsun falam makana mongko nalikane ana nalikane ana apa dina iku fil yaumil rabi ing dalem dina kang kaping 4 wajatu nemu sapa ingsun Du'fan ing lemah fajalastu mongko lungguh ingsun makane ing panggonan ingsun deprok lemes terus deprok faizan mongko keri-keri dumadaan nemu ingsun bihatifin kelawan hatif swara tanpa rupa hatif ya swara tanpa rupa. Yaqulu kang ngendika sapa hatif ya Aba Sa'idin nabihe Abu Sa'id ayyuma ahabbu utawi ndi perkara iku ahabbu luweh nyenengake ila kamaring sira sababun yaiku sebab srana au kuwan utawa kekuatan ya Abu Sa'id awakmu milih ndi awakmu milih entuk sebab yaiku jalaran sing iso ndadekake kekuatan apa milih kekuatan itu sendiri. Fakultu mongko matur sapa ingsun la mboten illal quwa mboten milih kula illal quwa kejawi kekuatan. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun min waktu ing dalam wektu ingsun iku saknalika wa qad istaqlaltu lan teman-teman nganggep sithik ingsun ing telung dina ora mangan ya. Fa aqamtu mongko jumenengi sapa ingsun isna asyara ing rolas apane yauman dinane mataim tu hale ora mangan sapa ingsun wala wajadtu lan ora nemu ingsun alaman ing lara lidzalika krana mengkono-mengkono ora mangan rolas dina. Jadi ini Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau itu menandai biasanya beliau itu mendapatkan makanan setiap 3 hari sekali. Ini seorang yang tajarrud, pokoknya sudah pasrah kepada Allah, Syekh Abu Sa'id ini, dan selama beliau menjalani tajarrud itu, biasanya setiap 3 hari sekali beliau mendapatkan makanan untuk dimakan. Nah, kemudian suatu ketika beliau masuk ke padang pasir. Nah, setelah 3 hari, karena biasanya setiap 3 hari dahar, 3 hari tidak apa-apa, hari keempat beliau merasa lemes sehingga dobrok karena lemah badannya. Biasanya setiap 3 hari makan, sudah hari keempat belum makan sehingga jatuh terduduk karena lemas. Nah, kemudian pada saat itu beliau mendengar ada hatif suara tanpa rupa. Hatif itu suara tanpa rupa yang biasanya merupakan ilham ya. Ora kok entut ngono, ora entut itu suara tanpa rupa, tapi ora hatif jenenge. Entut iku ana rupane kok. Nek ora ngandel jasel kowe golek cikalan entuti ora dadi ijo cikalane. Naam.
Hatib ini mengatakan, "Hei Abu Sa'id, kamu pilih mana? Kamu pilih mendapatkan sebab, yaitu sesuatu yang biasanya menjadikan kamu kuat. Dengan kata lain, makanan seperti biasanya, setiap 3 hari sekali mendapatkan makanan, atau kamu pilih pokoknya kuat. Kamu menginginkan apa sebetulnya? Kamu itu kepingin makan, apa kepingin kuat?" Nah, kemudian Syekh Abu Sa'id jawab, enggak, saya cuma pengen kuat sebetulnya. Makan sih enggak soal, saya cuma lemesin dulu, pengen kuat gimana. Nah, begitu pada saat itu juga Syekh Abu Sa'id ini langsung berdiri dan dia menganggap enteng, meremehkan keadaannya yang 3 hari tidak makan itu, dan kemudian meneruskan lakunya di tengah-tengah padang pasir, dan sampai selama 12 hari penuh beliau tidak makan dan tidak sakit, enggak apa-apa. Setelah 12 hari baru ada makanan untuk dimakan dan beliau tidak sakit sama sekali, enggak apa-apa. Fa amma idza ra'a mongko nalikane ningali sapa al abdu kawula ihtibasal asbabi ing kecegai tertahannya pira-pira sebab anhu saking kawula, ya. Kalau seseorang itu dia merasakan bahwa dia terhalang dari mendapatkan sebab, nggak bisa mendapatkan makanan, nggak bisa mendapatkan apa-apa yang lumrahnya dia butuhkan, ya. Tapi kok dia itu wa alima lan ngerteni sapa kawula min nafsi saya ngadena kawula atawakkula ing tawakkal Allah ing ngatasi Gusti Allah, falyastaiqon mongko supaya yakini sapa kawula ayyumiddahu ing yen to nulungi hu ing kawula sapa Allah taala bil quwwati kelawan kekuatan. Fala yadjarunna mongko aja kapok temen, aja bosen dalam arti kapok temen, kapok oleh tajarut maksudnya. Fala yadjarunna mongko aja kapok temen sapa kawula lidzalika krana mengkon-mengkono ihtibasul asbab. Bal haqquhu balik utai hake kawula iku ayyaskura yen to syukur, ya, kewajibane kawula dalam keadaan itu iku ayyaskura ya to syukur sapa kawula Allah taala ing Allah taala ala zalika ing atase mengkono-mengkono ihtibasul asbab syukron kelan syukur kasiron kang akeh fa innalahu muqastune iku tetep kedue kawula al minnata peparing wasana lan kinarya lan perlakuan al-latifah kang lembut idrafa'a krana ngangkat sapa Allah anhu sang kawula al-mu'nata ing kangelan wa atau lan maringake sapa Allahu ing kawula al-ma'unata ing pitulungan wa salalan hasil lahu kedue kawula apa al aslu perkara kang pokok wal maksudu lan perkara kang dadi tujuan kang den tuju wa dafa'alan nolak sapa Allah anu sang kawula athiqala ing beban wal wasitatalan lantaran srana wa kharaqalan jebol sapa Allah lahu kedue kawula ala iqal adati ing pira-pira ketergantungane kebiasaan wa arahu lan meruhake gawe weruh ing kawula gawe weruh sapa Allah ing kawula tariqal qudrati ing dalane kudrah Allah, ya, wa syabbaha lan madhaake sapa Allah halahu ing tingkae kawula bihal malaikati kelawan tingkae keadaane para malaikat wa rafa'ahu lan ngangkat sapa Allah ing kawula an halatil baimi saking kahanane ternak hewan ternak wala amati lan wong umum fitil kal karomati ing dalem mengkono-mengkono kemuliaan dipadakno karo malaikat
fata'ammal ya. Nah, kalau seseorang yang sedang tajarrud ini loh ya, sedang tajarrud di dalam ibadah. Dia ini tajarrud dalam tidak mau memikirkan apapun, tidak mau menyibukkan diri dengan apapun selain ibadah. Pokoknya ibadah tok pikirannya yang dilakukan itu. Lah kok kemudian dalam keadaan seperti itu dia terus tidak menemukan rezeki, tidak menemukan rezeki untuk dimakan, untuk diminum, ya, sebagai kebutuhan untuk menguatkan badan. Ya, biasanya ada aja orang ngasih, biasanya nemu aja makanan. Lah kok ini kok enggak nemu-nemu. Ya. Nah dalam keadaan begitu itu ya jangan lalu terus putus asa, wah ini ternyata enggak bisa ini ya, kalau pasrah ini enggak bisa, ini harus bekerja begini supaya enggak, jangan begitu. Jangan lalu bosan dengan tajarrud, jangan lalu menghentikan tajarrudnya, jangan lalu mengeluh, wah ini gimana aku ini sudah tajarrud hanya ibadah saja kok enggak dicukupi oleh Gusti Allah, ini gimana? Jangan begitu. Justru yang kewajibannya itu dia harusnya bersyukur kepada Allah. Karena dia tidak perlu makan minum tapi diberi kekuatan. Ya, orang makan itu kan capek, itu harus begini capek. Enggak usah capek, enggak usah menggerakkan uang untuk makan sudah kuat. Enggak usah merasakan beban kenyangnya perut ini sudah kuat, ya berarti mencapai tujuan, sudah diberikan apa yang menjadi tujuan tanpa harus dibebani oleh sarana-sarana. Dan itu berarti dia diangkat derajatnya dari derajat yang setingkat dengan ternak. Ternak itu kan harus dikasih makan, kalau tidak dikasih makan nggak bisa. Diangkat dari derajatnya orang awam, dapuran elek-elekan ngene iki. Dijadikan, disamakan derajatnya dengan malaikat. Wah ini keluhuran kemuliaan yang luar biasa, harus disyukuri. Untuk orang yang tajarrud loh ya. Ini makomnya orang yang tajarrud yang memang mengkhususkan diri dalam ibadah. Nah, kalau orang gelia-geliu orang tidak ibadah kok ndak dapat rezeki, yo pancene cilaka kowe ngono ae. Gitu. Nah, kalau orang tajarrud begitu. Nah, ini memang ujiannya. Ujian, salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulane aku kapan hari aku bilang bahwa kalau kamu mengistiqomahkan sesuatu biasanya ada ujiannya. Misalnya kamu mengistiqomahkan baca selawat, ya, enggak usah banyak-banyak, sehari 1000 gitu aja. Selawat sehari 1000. Enggak usah panjang-panjang, selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad. Kamu istiqomahkan setiap habis sholat fardu 200 sehari 1000 itu nanti itu biasanya awal-awal itu ya hari-hari awal itu hari-hari pertama 3-5 hari pertama seminggu pertama itu kamu merasakan ketemu dengan macam-macam kesulitan, ini kok malah angel kabeh piye? Selawat kok malah angel kabeh. Itu ujian. Kalau kamu kemudian ngelokro terus wah percuma selawat ini misalnya begitu. Ya enggak jadi. Tapi kalau kamu teruskan kamu akan merasakan nanti. Sudah rasakan sendiri gitu. Gini-gini ini banyak hal yang terkait dengan masalah rohani begini ini yang tidak terkatakan. Kamu harus mengalami sendiri. Jalani dan alami sendiri. Ya. Ada memang ujiannya, tapi sudah itu kalau sudah jebol sudah enak. Naam. Nah,
Kultu ngucap ya piye mau Fata amal mongko angen-angen sira hadzal asla ikilah pokok al kabira kang gedhe tagnam mongko jarah mengambil keuntungan sira ya arribha ing keuntungan al katsira kang akeh al azim kang agung insya Allah ngersakake sapa Allah taala Naam kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali aidan kelan maneh wala alla kelan nomo sira kutakulu ngucap sira ngucap piye ngucape innaka sedune panjenengan niku atnapta ndedawa rembug memperpanjang pembicaraan fi hadzal fasli ing dalem nikilah fasal khilafah syartil kitabi kelawan nulayani syarate kitab Minhajul Abidin niki lho jenengan niku jarene katanya kitab Minhajul Abidin ini katanya ditulis sebagai kitab yang ringkas. Tapi kok ini soal rezeki ini kok jenengan kok membahasnya panjang lebar kayak begini ini. Kok enggak secukupnya saja. Malah berpanjang-panjang bahas soal ini. Fa aqulu mongko ngucap supaya ingsun Imam Ghazali ya, la amrullahi demi sifat hayati Allah innahu setuhune kalam iku laqalilun sithik fi jambima ing dalem sandingi barang yuhtaju kang den butuhake apa ilahima fi hadal mana ing dalam kilah makna lho demi Allah ini aku berpanjang lebar walaupun menurutmu aku berpanjang lebar sebetulnya ini terlalu sedikit dari yang dibutuhkan pembahasan yang kamu bilang panjang lebar ini masih terlalu sedikit dibanding yang dibutuhkan untuk memahami makna dalam soal tawakal terkait rezeki ini masih terlalu sedikit. Kenapa? Idwa krana utahe makna iku ahammu paling penting apane saknan tingkae fil ibadati ing dalem ibadah bal ali balik iku tetep ing atase makna madharu amri dunya utawi undrane pusate urusan dunya wal ubudiyah lan ibadah faman mongko sapane wong lahu kang tetep kedeman himmatun utawi cita-cita fi hadas sa'ni dalem ikhlas tingkah falyastamsik mongko supaya cekelan gundelan sapa man bidal kekelan kono-kono makna wal yarahu lan supaya ngreksa sapa manhu ing makna haqqahu kelawan sak temening ngreksa wa illa lamun ora bahwa mengko teman anil maksud sang tujuan iku bima'zilin kelawan panggonan kang terpisah ya, artinya tidak bisa mencapai tujuan ya. Ini masih terlalu sedikit karena masalah ini masalah soal tawakal dalam hal rezeki ini masalah paling penting di dalam urusan ibadah ini. Ini pusat dari urusan dunia dan urusan ibadah itu di sini nih soal tawakal dalam hal rezeki ini. Kalau maka setiap orang memang punya cita-cita luhur di dalam beribadah, dia harus berpegang teguh dengan tawakal soal rezeki ini. Betul makna yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini ini, yang makna tawakal itu. Ya. Dan harus betul-betul menjaganya. Ya, kalau tidak dia tidak akan bisa mencapai tujuan, tidak akan sampai kepada tujuan, tidak akan. Ngono. Walladzi uta perkara ya duluka kan nuduhake apa ladzi ing sira ala basirati ulama il akhirati ing atase apa ing atase waskitane para ulama akhirat al arifina kang padha kenal billahi kelan Gusti Allah waskita itu apa waskita itu memiliki ketajaman pengetahuan ketajaman batin untuk mengetahui hal-hal yang rumit basirah.
Iku annahum setune para ulama akhirat, kewaskitaan dari ulama akhirat. Annahum setune ulama akhirat iku banau bangun sapa ulama akhirat, mendirikan sapa ulama akhirat amrohum ing urusane ulama akhirat ala tawakkul ing atase tawakal, Allah ing atase Allah, wa tafarruq lan ing atase ngelegan mengosongkan diri li ibadatillahi maring ibadah marang Allah, wa qatil alaiki lan ing atase megot pira-pira ketergantungan kuliah sakabehane alaik. Ya. Kalau kamu tahu di mana sebetulnya letak kewaskitaan dari para ulama akhirat itu, apa yang menunjukkan bahwa seorang ulama akhirat itu adalah orang yang waskita? Di mana letak kewaskitaannya? Letak kewaskitaannya adalah bahwa para ulama akhirat itu membangun seluruh urusannya, tentu saja urusan ibadah, atas dasar tawakal dan memutus hubungan dari segala macam ketergantungan apapun itu selain Allah. Ya. Itulah titik kewaskitaan dari para ulama akhirat. Nah, fakam mongko pira wae sonnafu padha ngarang sapa ulama akhirat ning kitabin sayang kitab, wa kam lan pira wae ausu padha masiati sapa ulama akhirat wasiat dan lan wasiat, wa qayyada lan gandengake la sapa Allah Gusti Allah lahum maring ulama akhirat awanan ing pira-pira pembantu minas sadati saking para wong mulya, wa ashaban lan pira-pira kanca hatta ya tamasya sehingga padha lumaku, padha berjalan sapa ulama akhirat, sehingga padha berlaku hatta ya tamasya sehingga berlaku lahum kedua ulama akhirat minal khairi sayang kebagusan al mahdi kang mulus apa lumaku apa ma barang lam ya tamasya kang ora lumaku apa ma li taifatin kedua sak kelompok min tawaifil a'immati saing pira-pira kelompoke para pemimpin al azhadi kang padha zuhud al karomiyati kang bangsa golongan karomiyah. Banyak ya para ulama itu sudah menulis sekian banyak kitab, berkali-kali berulang kali mewasiatkan soal ini, dan kemudian Allah menjodohkan mereka. Allah menjodohkan para ulama akhirat ini dengan pembantu-pembantu dari kalangan orang-orang yang mulia dan sahabat-sahabat, teman-teman yang membuat mereka bisa menjalani laku yang kemuliaannya, kebagusannya itu tidak didapatkan oleh pemimpin-pemimpin dari golongan karomiyah. Ya, golongan karomiyah iki kowe sing tak terang nang ini adalah golongan mujassimah yang muncul di Nisapur pada waktu itu. Golongan mujassimah. Ya, mereka zuhud tapi tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita. Kenapa orang-orang karomiyah ini tidak bisa, walaupun mereka zuhud tapi tidak bisa mencapai kemuliaan seperti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah? Fa innahu muqasduna immatul karomiyah, pemimpin karomiyah iku bangun sapa immatul karomiyah mazhabum ing mazhabe karomiyah ala usulin ing atase pira-pira dasar ghairi mustaqimatin kang ora jejeg. Karena para golongan karomiyah ini, pemimpin golongan karomiyah ini madhabnya tidak didasarkan pada pondasi yang lurus, pada usul yang lurus, pada akidah yang lurus. Ya. Wa mazilna lan ora gingsir-gingsir sapa kita iku aizzatan mulya madumna selagine langgeng kita iku alamin haji aimatina
tetep ing atase dalane para pemimpin kita. Ya, yaiku para pemimpin, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahruju metu kita min ma'abidina. Gonmu ya non nahruju ngono. Digenti yak ngono piye nek. Genti yak ya. Angel nek non niku angel kok. Digenti yak iku engko faile ngguri. Jajal ganti ya. Bingung nek nahruju metu sapa kita min ma'abidina saing panggonan ibadah kita madaris lan madrasah kita kulahine ning dalem saben-saben zaman imma imamun imma iso wae sih. Imma ana kalane imamun ya iku dadi imam ngono. Dadi pemimpin. Ya nek nahruju ya. Nahruju imamun dadekno badale ae. Dadekno badale fa'il. Tapi nek mbok waca yahruju ya imamun iki dadekno fa'ile ngono. Ya. Ngono ae. Wis ngono ora apa-apa. Nahruju metu sapa kita tegese kalangan kita, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nahruju dalam arti metu dalam arti menjadi alumni atau muncul dari kalangan kita. Muncul dari kalangan kita. Ya, nahruju metu sapa kita kalangan kita min ma'abidina saing pira-pira panggonan ngibadah kita wa madarisina lan pira-pira madrasah kita kulahine dalam saben-saben zaman imma imamun ana kalane yaiku dadi pemimpin fil ilmi ing dalam ngilmu kal ustazi Abi Ishaq ke Ustaz Abi Ishaq ya Al Asfirani ya Abi Ishaq Al Asfirani wa Abi Hamid lan Abi Hamid Al Asfirani juga. Jadi ini dari satu tempat namanya Asfiran. Ini adalah tokoh-tokoh dari kalangan kita, yaitu kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pemimpin-pemimpin ilmu. Wa Abi Thayyib lan Imam Abi Thayyib, ya, wa Ibnu Furaq lan Imam Ibnu Furaq, wa Syekhina al-Imam lan gurune Imam Ghazali, guru ingsun Imam Ghazali yaiku al-Imam sapa wingi ka Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Abu Bakar Al-Warraq wa amsalihim lan padane para imam kasebut ning arep pemimpin ilmu minas sadati bayane saking wong-wong mulya. Wa imma siddiqun lan ana kalane yaiku wong kang temen-temen fil ibadati ing dalem ibadah ka Abi Ishaq Asy-Syirazi kaya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi wa Abi Sa'id As-Sufi wa Nasrin al-Muqaddasi wa ghairihim lan liyane kang kasebut mimman bayane saeng wong faqo kang ngungguli sapa man al ummat ing umat apane ilman ngilmuni wa zuhdan lan zuhudi hatta dha'ufat ya Imam Ghazali ini membanggakan para pemimpin, para imam yang telah muncul dari kalangan kita, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari madrasah-madrasah kita, dari tempat-tempat ibadah kita. Misalnya di kalangan thariqah itu kan ada tradisi suluk. Tradisi suluk itu biasanya para pengikut thariqah ini berkumpul di satu tempat untuk bertajarrud di situ, pokoknya wiridan ibadah. Itu ada selama sekian hari, ada tradisi seperti itu, tempat-tempat ibadah semacam itu. Itu pada zaman Imam Ghazali sudah ada.
pondokan-pondokan untuk menjadi tempat ibadah semacam itu. Nah, dari tempat-tempat ibadah dari madrasah-madrasah kalangan Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu, ya, pada zaman-zaman itu sudah lahir orang-orang hebat seperti yang disebut di sini. Apakah itu pemimpin dalam ilmu atau orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, ya, wali-wali lah. Nah, begitu itu hatta dhaufat sehingga dadi apes apa al-qulubu pira-pira ati min ba'dina saking sebagian kita. Wa talatokhna lan gubret sapa kita bisa lan suci-suci minal alaiki saing pira-pira ketergantungan lati dararuha kang utawi kemlaratane lati alaik iku aksarul akeh min nafihati timbang manfaate lati. Fatarajaat mongko bolak-balik apa al umuru pira-pira urusan, nanti maju mundur tidak segera mencapai kemajuan karena maju mundur aja bolak-balik. Wa taqa adat lan dongkrok apa al himamu pira-pira cita-cita, wa tarat lan ilang terbang melayang tegese ilang apa al barokatu pira-pira barokah, wa zalat lan ilang apa al-ladzatu pira-pira kelezatan wal halawatu lan kemanisan. Falayakadu mongko ora parek-parek iku yasfu dadi bening li ahadin kedue wong suwiji apa ibadatuhu ibadate ahad au yahsulu utawa hasil la kedue ahad apa ilmun ngilmu wa haqiqatun lan hakikat. Dulu itu dari kalangan kita ini lahir orang-orang hebat seperti yang disebut ini, para imam ilmu, para ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Sampai kemudian kita jadi ngelokro. Sebagian dari kita ini menjadi lemah hatinya. Kemudian terlalu banyak terlalu banyak berlumuran dengan belepotan dengan ketergantungan kepada hal-hal yang sebetulnya kerugiannya lebih banyak daripada manfaatnya. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa beribadah dengan jernih. Tidak ada yang bisa mencapai ilmu yang hakiki, ilmu yang hakikat. Imam Ghazali waktu itu sudah mengeluh, ini keluhan yang memang lazim di sepanjang zaman ya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ya ma ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu zaman yang datang kecuali zaman yang sesudahnya itu lebih jelek daripada zaman itu. Itu sebabnya di sepanjang zaman selalu ada keluhan seperti ini. Imam Ghazali aja zaman itu, Imam Ghazali itu sekitar tahun abad ke-11 Masehi atau abad ke-5 Hijriah Imam Ghazali itu. Sekitar abad ke-5 Hijriah Imam Ghazali. Itu sudah ada keluhan begini. Dulu itu ada orang-orang hebat dari kalangan kita seperti ini semua yang disebut tadi Abu Ishaq, seperti Abu Hamid, seperti Imam Abu Bakar Al-Warraq, seperti siapa lagi tadi itu yang disebut di depan ahli-ahli ibadah, seperti Abu Ishaq As-Sirazi, Abu Sa'id As-Sufi dan sebagainya. Pada waktu itu ketika ada orang-orang hebat ini, wah kita jadi gagah mulia kita ini. Jadi umat yang mulia, umat yang unggul. Sampai kemudian sebagian kita jadi melemah hatinya, lalu banyak bergantung pada hal-hal yang lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mencapai kejernihan di dalam ibadah dan bisa ya sehingga
cita-cita untuk mencapai tujuan ibadah itu maju mundur, nggak bisa sampai ke tujuan. Cita-cita luhur itu ndongkrok. Makanya kalau sekarang ini aku itu mengeluh misalnya, ya memang wajar. Sekarang ini kalau saya rasakannya dulu, belum lama lah, 20, 30, 40 tahun yang lalu waktu aku masih seumur kalian, itu kiri kanan banyak wali loh. Banyak wali itu gampang dulu itu. Tahun apa namanya? Sampai tahun 80-an itu banyak wali, ada Mbah Hamid Pesuruan, ada Mbah Hamid Kajoran, ada Ki Abdullah Salam, ada Ki Abdullah Abbas, ada Ki Abdullah Fakih, ada Mbah Lim, ada banyak wali, ada Ki Ali Maksum. Ya. Jadi enak kita ada apa-apa sowan wali beres ya. Ada Mbah Syahid. Nah belakangan ini tinggu sing wali sing ndi ora jelas kabeh. Kabeh ngaku Gus. Kabeh ngaku Gus, kabeh dodolan suwuk. Sing wali sing ndi. Bingung sekarang. Ini terus sekarang bingung yang wali yang mana. Kita punya Kiai Maimun Zubair itu saja juga dipanggil. Sekarang siapa wali? Nah, ada teman mengatakan memang itu sekarang itu banyak wali yang gagal. Jadi dia itu sebetulnya sudah menempuh jalan yang benar, tapi terus di tengah jalan gagal, nggak bisa orang sudah dadi wali, gugur, orang sudah dadi wali. Entah karena apa, mergo kenal gubernur, mergo kenal calon presiden, ngono-ngono terus badar orang sudah dadi wali, terus dadi jurkam. Itu ono jarine koncoku muni ngono. Ya Allah wa alam, tapi keluhan semacam ini itu dari zaman ke zaman itu pasti muncul. Dari zaman ke zaman muncul. Sekarang aja kita, dulu ini agak parah ini sekarang, agak parah. Dulu itu orang awam tahu kok, Mbah Hamid Suruhan wali itu orang awam tahu semua. Kalau ada apa sowan Mbah Hamid, siapa Hamid Kajoran wali, Kiai Ali Maksum wali, Kiai Mahrus Ali masih ada, Kiai insyaallah. Sekarang siapa? Bingung orang hari ini. Ya, saiki kowe ditakoki saiki menurutmu sing wali sapa? Bingung kowe. Biyen niku santri elek-elekan ngerti, Mbah Lim wali, ngono kira-kira bener. Mbah Mali wali, ngono niku kabeh wong ngerti. Saiki apa waline ketutupan, waline mastur kabeh, mergo jamane saya ruwet. Terus waline do ndelik. Mungkin saja karena zaman sudah terlalu membingungkan gini, wali-walinya sembunyi. Ya, apalagi zaman pilihan langsung ini, wah nek wali ngetok repot, bangsa calon-calon moro kabeh. Mulane menawa pilih ndelik ae waline. Ya Allah. Zaman sekarang ya, ya Allah. Nah, wa annal lum'ata lan setune sak gebyaran, lum'ah itu secercah cahaya. Wa annal lum'ata lan setune secercah cahaya. Ya, Allah titadharu kang pertelo minna saing kita al-ana ing dalem saiki iku laisat ora ana apa lum'ah illa mimman kejaba saing wong bakia kang langgeng sapa man alamin haji aslafina ing atase dalane para pendahulu kita wa suyukhin alan para kiai-kiai kita guru-guru kita al-mutaqaddimina kang wis dhisik-dhisik
kal Harithi kaya Imam Haris Al-Muhasibi ya, wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, wal Muzani lan Imam Al-Muzani wa Harmalah lan Imam Harmalah wa ghairuhum. Ini para imam pada sekitar abad ketiga Hijriah. Jadi jauh sebelum Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali secercah cahaya yang bisa kita lihat dari kalangan kita hari ini, sekarang ini, zaman sekarang ini, zamannya Imam Ghazali, itu adalah dari orang-orang yang masih konsisten mengikuti jalannya para pendahulu seperti Imam Haris, ya seperti Imam Haris, seperti ya, Imam Haris Al-Muhasibi, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Muzani dan lain-lain itu pada zaman yang terdahulu, abad kedua ketiga Hijriah. Ya. Iku. Ya Allah. Nah, sekarang ini repotnya lagi, ini ada kerepotan zaman sekarang ini, kerepotan zaman sekarang. Ada istilah liberal. Ada istilah liberal. Jane goro-goro mantune lek musuh-musuhe langsung. Tapi ini bukan hanya di Indonesia loh ini. Istilah liberal ini ya. Istilah liberal ini umum di mana-mana, di seluruh dunia Islam. Ada istilah liberal. Ya. Yang dinisbatkan kepada orang-orang yang punya pandangan-pandangan baru di dalam masalah-masalah agama yang terkait dengan persoalan-persoalan kekinian. Seperti soal nasionalisme, soal toleransi, soal kemanusiaan dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian orang-orang yang punya pandangan-pandangan baru ini, mereka dicap liberal dan dianggap menyeleweng dari jalannya para pendahulu. Ini menurutku ini kezoliman yang luar biasa. Zolim betul. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang ini banyak, ya tidak semuanya. Banyak di antara orang liberal ini yang dicap liberal, sebetulnya mereka orang yang sungguh-sungguh berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah kekinian. Cari jalan, ini ada masalah begini gimana? Di Timur Tengah misalnya dengan masalah kekacauan sosial politik yang luar biasa itu, banyak pemikir-pemikir yang mencari jalan keluar dari masalah itu kemudian dicap liberal. Di Indonesia itu banyak, oleh saya dicap liberal. Dan kemudian dianggap melenceng dari jalannya para ulama salaf. Ini tidak benar. Karena banyak di antara mereka pemikir-pemikir serius yang menyusun pandangannya berdasarkan usul yang ditetapkan oleh salafun saleh. Iku nek mbok takoki iku apa jenenge Gus Ulil Absor. Dia bisa jelaskan kenapa dia berpikir begitu. Dia mendasarkan pada usul yang sudah ditetapkan oleh salafun saleh. Dia bukannya ngarang-ngarang sendiri. Sing nuduh liberal malah ora denger usul babar pisan, cilaka malah. Pokoke anggere ora iso muni takbir ngono dianggap liberal, ya repot. Ya. Makanya menurut saya ya ndak usah kita berpikir begitu. Kita lihat saja bagaimana pengetahuannya, bagaimana track recordnya. Gitu loh. Karena sebetulnya ya orang goblok sama orang pinter itu ya ndak terlalu sulit kok membedakannya. Lihat omongannya itu, lihat aja perhatikan omongannya. Semakin banyak ngomong akan semakin ketahuan. Oh goblok sebule ngono mesti lihat aja lah. Ya.
Jadi perhatikan itunya, jangan terjebak pada jangan terjebak pada label-label yang tidak berguna. Label liberal sebagainya. Itu label yang tidak berguna buat apa? Yang penting adalah bagaimana kita mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang sungguh-sungguh dialami oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin zaman ini. Itu yang paling penting. Nah, memang ada pandangan-pandangan akwal, pendapat-pendapat dari ulama salaf pada zamannya yang sudah terbukti bermanfaat selama waktu yang panjang, berabad-abad. Tapi kalau kemudian tidak bisa lagi kita terapkan pada zaman ini, ya kita harus cari jalan keluar dong. Seperti contoh dulu, kalau dulu itu yang namanya memusuhi orang kafir itu wajib. Ya. Musuh orang kafir itu wajib. Kenapa? Karena memang peradaban itu dulu sistemnya sedemikian rupa sehingga kita tidak punya pilihan selain bermusuhan dengan orang kafir, baik secara politik maupun militer. Sehingga pandangan-pandangan para ulama pada masa lalu tentang orang kafir dipenuhi oleh pandangan permusuhan secara politik dan militer. Nah, hari ini kita mengalami peradaban yang sama sekali berbeda. Yang kalau masih ngotot dengan pandangan permusuhan itu, seluruh peradaban umat manusia di dunia ini akan runtuh. Kita harus cari jalan keluar. Makanya kemudian Munas Alim Ulama NU tahun kemarin menyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan di dalam konteks negara bangsa modern. Ngono. Berarti tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pembedaan hak, apalagi permusuhan. Ini jalan keluar. Liberal yo ben. Lah kalau ini dianggap liberal, yang kemarin-kemarin ulama kita, kiai-kiai kita sudah liberal duluan. Lah dulu itu Kiai Ahmad Siddiq tahun 84 itu meletakkan dasar-dasar keagamaan tentang kewajiban memegang teguh al-ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan bukan hanya sesama muslim tapi sesama umat manusia. Kalau sama umat manusia ya berarti seluruh kita tidak boleh beda-bedakan, wong saudara semua kok. Jadi kalau kita dianggap liberal, Kiai Ahmad Siddiq liberal duluan. Dan pandangan Kiai Ahmad Siddiq itu ditetapkan di dalam muktamar, disetujui oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ali Maksum, Kiai Mahfud Tubuwireng, Kiai Makrus Ali, liberal kabeh, ngawede ora. Ya maka ya mari kita semua menjadi liberal. Itu enggak penting, enggak ada gunanya bikin label begitu itu. Jalan keluar. Jalan keluar, jangan sampai kayak Timur Tengah yang betul-betul terjebak di dalam reruntuhan peradaban dan enggak bisa keluar. Karena tidak mau memikirkan jalan keluar. Karena para pemikirnya takut dituduh liberal. Tidak bisa begitu. Kalau ini tidak diteruskan, ya runtuh. Timur Tengah runtuh. Dunia Islam runtuh. Kalau tidak ada jalan keluar. Ngono loh. Kandane kok angel teman ngomongnya. Allah ya karim. Allah. Mulane ya. Jadi kalau kita bicara tentang gagasan-gagasan baru, kita bukannya menyelisihi para ulama salaf. Karena kita membangun gagasan berdasarkan usul
yang ditetapkan oleh ulama salaf. Gitu loh. Itu berarti apa? Salakna alaman hajihim. Kita berjalan di atas manhajnya para ulama salaf itu. Nah, menghasilkan gagasan baru kenapa? Karena realitasnya baru. Surah itu baru. Gitu. Ini tidak bisa terus jumut dengan mangkulat itu tidak bisa. Ora barbar nek rebok iki durung nyandak kowe. Iki menawa aku ngomong ngene iki nek menawa iki kan streaming, no sing ndelok ana sing nyandak nek menawa. Nek kowe mbok nyandak mbok ora. Pokoke ngene iku lah ya. Ngene iku. Naam, 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 naam. Wa ghairihim lan liya-liyane kasebut min a'immatid dini saing para pemimpin agama rahimahumullah ajmain. Fahum mongko utawi a'immah iku ya kama kaya barang kala kang ngendika sapa alqailu wong kang ngendika. Iki saing siiran wa ma sahibul ayyama illa ta'affufa wa ma wajadu min hubbi sayyidihim buddha afadilu siddiquna ahlu wilayatin ila sayyidis sadati qad ja'alul qasda tahallala aqdus sabri min kulli sabirin wa ma hallatil ayyamu min aqdihim aqda wa ma sahibulan ora barengi sapa a'immah al ayyama ing pira-pira dina illa ta'affufan kejaba kelawan ta'affuf kelawan kreksa saking maksiat saking perkara elek ta'affuf kreksa saking perkara elek senantiasa bersih. Wa ma wajadu lan ora nemu sapa a'immah min hubbi sayyidihim saking nresnani bendarane a'immah sapa? Ya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Budan ing semuge. Mereka senantiasa membutuhkan kasih sayang, cinta bersama Allah. Afadilu tawi para aimah iku afadilu wong-wong kang utama, siddiquna kang padha temen-temen. Ahlu wilayatin tur ahli kewalian. Wilayah, ahli kewalian. Wilayah itu artinya mendapatkan pertolongan Allah ya, wali itu ahlu wilayatin. Ya. Ahlu wilayatin kenapa apa namanya? Karena kenapa disebut ahli wilayatin? Karena tawakal. Nah, sebab tawakal itu maka mereka tidak pernah merasakan khawatir, tidak pernah merasakan susah. Walladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali itu ila sayyidis sadati maring bendarane para bendara. Bendarane para bendara iku sapa ya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alu teman-teman wis dadekake sapa aimah al-qasda ing tujuan. Tahallala ucul apa akdus sabri bundelane sabar mingkuli sabirin saking saben-saben wong sabar wa mahallat lan ora ucul ora udar apa al ayyamu pira-pira dina min akdihim saking bundelane aimmah apane akdan bundelane ya
ketika orang-orang yang sabar itu sudah tidak tahan lagi, sudah habis kesabarannya, sudah lepas ikatan kesabarannya, artinya sudah habis kesabarannya. Para imam ini tidak udah lepas dari ikatan kesabaran, terus-menerus bersabar tanpa ada batasnya. Kesabarannya tidak terbatas. Ya. Jadi kalau dibilang kesabaran itu ada batasnya, berarti itu kelasnya dapuran elek-elekan itu. Sing kelas kelas wali kesabaran tidak ada batasnya. Jadi para a'imah itu senantiasa dari hari ke hari senantiasa menjaga diri dari maksiat, senantiasa menjaga diri dari maksiat. Dan mereka senantiasa butuh kepada cinta tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mencari cinta tuannya. Mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang utama yang bersungguh-sungguh di dalam pengabdiannya kepada Allah. Mereka adalah para wali yang menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ketika orang-orang sabar kehabisan kesabaran, para a'imah ini tidak pernah pudar, ya, tidak pernah lepas dari ikatan kesabaran mereka. Wa kunnalan ana sapa kita fi sadril awwali ing dalam zaman yang kawitan iku mulukan raja-raja. Dulu pada zaman awal dulu kita ini adalah raja-raja, orang-orang hebat, para jagoan. Ya, fasirna mengko dadi kita saiki dadi sawakotan iku wong pasaran, ya, wong pasaran. Wa kunna wong pasaran iki ya wong elek-elekan ngene iki wong pasaran iki. Ya, siapa boleh buat ya. Wa kunna lan ana sapa kita iku fursanan para penunggang kuda. Nunggang kuda kan gagah waktu itu ya. Penunggang kuda itu biasanya kalau pasukan penunggang kuda ini yang pangkatnya tinggi-tinggi, yang penunggang kuda ini. Ya, sekarang mungkin ya paling enggak kolonel lah penunggang kuda. Penunggang kuda itu biasanya paling enggak kolonel. Ya. Nah fasirna mengko dadi kita iku rojalatan wong kang mlaku pasukan berjalan. Ini sing rojalah iki kopral-kopral itu. Kopral pratu, prajurit satu ini rojalatan bagian bolo dupak. Ya Allah. Ya, lagi-lagi ini adalah keluhan dari zaman ke zaman. Karena mayati zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Zaman dulu itu hebat-hebat orang. Kita ini raja-raja. Sekarang kok jadi orang pasaran semua begini ini gimana? Dulu ini kita paling enggak kalau pasukan pangkat kolonel. Sekarang kok pratu semua ini gimana? Sing diarani ulama viral ae jebule orang ngerti sorop. Bang ngene ku ra yo repot. Apalagi sing ora dianggap ulama. Tambah mbah. Nongro. Ini ya keluhan dari zaman ke zaman. Walai tanalan menawa kita iku lanang koti ora kepegot kita anitoriki saking dalan bimarroten kelan babar pisan. Wallahu haluta Gusti Allah iku al-musta'anu zat kang den suwuni pitulungan al-masaibi ing atase pira-pira musibah, sekabehane musibah. Wa huwa ta Allah iku al-mas'ulu kang den suwuni Allah yaslubana ing yen to ora nyopot sapa Allah ing kita hadzar ramaka ing ikilah sisa dari kehebatan kejayaan ya. Inna ustuna Allah ku jawadun zat kang maha lomo karimun tur maha mulya mananun kang maha maringi rahimun kang maha welas
wala haula lan ora ana daya wala quwwata lan ora ana kekuatan illa billah kejaba iku kelawan pitulungane Allah al aliyyi kang maha luhur al azim kang maha agung ya. Semoga kita tidak kehabisan ya, tidak kehilangan sisa-sisa ini. Semoga terus ada yang melanjutkan. Jangan sampai kita terputus dari tradisi ya, dari tradisi yang baik yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu kita ini. Ya, insyaallah bejo kowe bejo-bejamu ning Rembang ning Leteh ini isih ditunggoni Kiai Mustafa Bisri, tunggoni Kiai Makin, tunggoni Kiai Sarom bejo nemen bejo insyaallah. Bejo. Di gue nek anut iku wis karuan sing mbok anut Kiai Mustafa Bisri karuan ketokan paku. Kono-kono iku anut angger aduh insyaallah. Angger wong sampiran serban dinut. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Angger kendel guneman dinut. Saiki wong insyaallah. Semoga kita tidak terputus. Muga-muga terus diparingi terus ila yaumil qiyamah terus ana sing melanjutkan. Naam amat tafwidu anapun utawi pasrah fata amal mongko angen-angen sira fi ing dalam tafwid aslain ing pokok loro ahaduma te salah sijine aslen iku annaka sedune sira iku ta'lamu ngerti sira annal ikhtiyara ing sedune milih iku layas luhu ora pantes apa milih illa liman jaba kedue wong kana kang ana sapa man iku aliman ngerti bil umuri kelawan sekabehane perkara bijami jihadha kelan sekabehane arahe pira-pira arahe umur wa zahiriha lan kelawan jabane umur wa batiniha lan jerone umur wa haliha lan tingkae umur wa akibatiha lan akibate umur tembe burune umur wa illa lamun ora fala ya'manu mongko ora aman apa ayah taro yang to milih sapa wong al fasada ing kerusakan wal halakalan kebinasaan alama ing atase apa jenenge ing atase ninggalake barang memilih kerusakan dan kehancuran dan meninggalkan barang fi kang tetep ing dalem al khairu ta kebagusan wa salahulan kemaslahatan ya. Mari kita bicara soal pasrah sekarang, tafwid. Pikirkan, coba pikirkan. Kamu tahu bahwa orang itu, orang yang bisa memilih adalah orang yang ngerti tentang masalahnya. Ngerti segala urusan dan ngerti dari segala arahnya, ngerti luar dalamnya, paham luar dalamnya. Ini adalah prinsip yang mendasar sekali dalam fikih misalnya ya, dalam fikih dalam menetapkan hukum orang itu harus ngerti suratul masalah itu harus ngerti nature seluk beluk dari masalah itu harus ngerti. Kalau seluk beluknya nggak ngerti ya hukum yang ditetapkan jadi keliru itu. Ya, makanya perhatikan sekarang orang-orang yang sekarang itu banyak orang menetapkan hukum itu. Harus begini, harus begitu. Wajib coblos 02, wajib coblos 01 misalnya. Ini menetapkan hukum enggak ngerti surahnya gitu loh. Surahnya itu gimana sebetulnya? Karena kalau enggak bisa tasawur, ya tafakuhnya berarti enggak tafakuh. Kalau enggak bisa tasawur berarti tidak tafakuh. Karena fikih itu respons terhadap realitas. Ya. Muga-muga sing delok streaming ana sing paham. Kowe ora paham ya ora apa-apa lah. Itu begitu. Jadi kalau kamu lihat sekarang orang menetapkan hukum, lihat ini orang ini benar enggak dia tasawurnya. Kalau tasawurnya enggak bener, asal-asalan, ya suramu tabar ngono tinggal. Nah, gitu aja. Gitu.
Nah, maka demikian juga dalam hal milih tafwid ini ya, dalam hal pasrah ini. Orang bisa milih itu kalau memang ngerti seluk-beluk dari apa yang dia hadapi itu, dari segala arahnya. Kamu mau milih etan kali apa kulon kali, kan kudu ngerti sik sing kulon kali iku piye, sing etan kali piye. Nek ora ngerti ora iso milih kowe no. Kan gitu. Ya. Nah, itu prinsip dasar. Bisa milih itu kalau memang tahu betul urusannya, tahu betul akibatnya. Itu baru bisa milih. Nah, kalau dia tidak tahu urusannya, tidak tahu akibatnya, tidak tahu seluk-beluknya, ya dia bisa jadi memilih hal yang justru merusak antara dua itu, antara pilihan-pilihan itu, memilih hal yang merusak dan menjadikan binasa dan meninggalkan hal yang yang sebetulnya baik. Apalagi zaman sekarang ini dalam berbagai urusan ini persoalan kita bukan memilih antara yang jelek dengan yang baik. Kenapa? Karena semua pilihannya jelek. Ya, kita sekarang ini tuntutannya bagaimana menentukan pilihan yang lebih ringan kejelekannya itu. Mergo kabeh elek kabeh. 01 elek, 02 elek, 03 elek, 04 elek kabeh milih sing ndi. Ya sing ya akhafus syurur. Akhaful asrar yang dipilih. Yang paling ringan kejelekannya yang dipilih Allah gitu. Ya kalau ndak tahu urusannya ya ndak bisa. Jadi, sangat mungkin dia terjerumus dalam pilihan yang salah. Ala taro ana ta ora weruh sira annaka sedune sira iku lau kulta lamun ngucap sira ngongkon ngucap libadawiyen maring wong bedui, wong sing urip ning padang pasir, wong ora-ora. Au kurawiyen utawa wong desa ya kaya dapuramu niku. Aurai gonamen utawa wong ngangon wedhus. Sira ngucap engkot nelitya sira li kedue ingsun hadhi darahima ing kilah pira-pira dirham. Dirham itu uang perak. Ya, mata uang perak yang berlaku pada zaman itu. Wa mayyiz lan bedakno sira li kedue ingsun baina jayyidiha ing antarane api darohim waradiha lan eleke darohim. Ya kalau kamu punya bawa uang dirham, uang perak misalnya sak kantong, lalu kamu suruh orang bedui atau orang kampung atau pengembala kambing suruh ini coba colong lihat ini keping dirham ini mana yang asli mana yang palsu ini peraknya. Jangan-jangan ada yang palsu. Coba kamu lihat, kamu pilih mana yang peraknya baik, mana yang jelek. Kamu suruh begitu. Ya. Fa'innahu mongko sedune Badawi atau yang lain tadi, iku layah tadi, orang ngerti, orang oleh pituduh. Tidak ya plongang-plongong tok. Lidzalika maring mengkono-mengkono darohim. Dia tidak bisa, tidak ngerti. Dia tidak mendapatkan dia tidak punya pengetahuan untuk meneliti darohim itu. Walau kultalan lamun ngucap sira kaya mengkono mau lisukiyen maring wong pasar ghairi syairifiyin kang sakliyane ahli duit. Syairifi ku ahli duit, ahli alat tukar. Ya cara saiki ya bankir, paling ora ya teller bank lah ya. Farubama ya'suru mongko terkadang utawa kerep-kerepe angel sapa suki aidon kelan maneh. Ya. Nggo dhuwit mbok dudono
bakul gethuk. Jeke mbok iki sing palsu sing ndi ya ora ngerti bakul gethuk. Duit palsu karo duit sing asli gak ngerti. Iya kan? Nggak tahu. Pulangan wedhus iku mbok takok iku duit asli sing palsu. Enggak ngerti, pulangan wedhus gak ngerti. Ya. Nah, mulane fala ta'manu mongko ora aman sira idzan ing dalem nalika iku illa bi an tu'ridha kejaba kelawan yen to mentokake nuduhake sira ya menyerahkan ya menghadapkan sira ha ing darahim ala sayrafi ing atase ahli duit al khabiri kang ngerti bizahabi kelawan emas wal fiddati lan perak wa malan barang fihi kang tetep ing dalam emas perak minal khawasi utawi pira-pira kekhususan wal asrori lan pira-pira rahasia. Nah, supaya kalau kamu pengen tahu mana duit palsu, mana duit asli, ya tunjukkan kepada paling enggak ya teller bank lah. Yang ngerti dia duit yang asli itu gimana. Ini yang ada gambarnya Palu Arit ini asli apa enggak misalnya begitu katanya. Jadi duit saiki ono gambar Palu Arit jarene. Palu Arit itu apa anggere payu ra wis. Ya Allah. Ya yang bisa ngerti ya orang-orang pekerja bank yang memang ahli duit. Kalau enggak ngerti. Ya no. Naam. Nah, wa hadzal ilmu tawil ikilah pengetahuan al muhitu kang ngeliputi bil umuri kelan sekabehane perkara min jamil wujuhi saking sekabehane arah iku la yasluhu ora patut ora pantes apa hadzal ilmu illa lillahi rabbil alamin kejaba tetep kagungane Allah pangerane ngalam kabeh. Dan ilmu tentang segala sesuatu dari segala arahnya itu ya, yang lengkap, yang komprehensif, yang menyeluruh itu tidak ada kecuali pada Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Fala yastahiqu mongko orang ngekaki idan ing dalem nalika iku sapa ahadun wong suwiji ayakuna ing yen to ana iku lahu tetep kedue ahad apa al ikhtiaru pilihan wa tadbiru lan mernoto illallahu kejaba yaiku Gusti Allah wahdahu hale ijene Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah. Maka tidak ada yang berhak membuat pilihan, tidak seorang pun berhak membuat pilihan selain Allah. Karena hanya Allah, tidak ada yang lain yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang segala sesuatu. Hanya Allah yang bisa memilih, hanya Allah yang bisa mengelola. Tidak ada yang lain, tidak ada sekutu baginya. Ya. Walidzalika lan krono mengkono-kono mazkur yaqulu ketika sapa Allah azza min qail ya hale maha mulya sapa Allah min qailin nyatane sanging zat kang dawuh piye dawuhe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru wa ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka ta pangeranira Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakhluqu nyiptakake sapa rabbuka ma ing barang yasha'u kang ngersakake sapa rabbuka yakhtaru lan milih sapa rabbuka wa ma kana lan ora ana iku lahum tetep kedue makhluk apa al-khiyaratu piro-piro pilihan. Allah yang menciptakan dan Allah menciptakan apapun yang dia kehendaki dan Allah memilih apapun yang dia kehendaki dan selain Allah tidak punya pilihan apa-apa. Kamu menjadi ada saja tidak punya pilihan kok. Kamu tidak milih untuk menjadi ada. Tiba-tiba kamu ada tanpa punya pilihan, terpaksa ada. Kalau kamu nggak mau ada, nggak bisa, sudah terlanjur kok, sudah dipilih, diputuskan oleh Allah supaya kamu ada.
Nanti kalau orang mati ya ndak ada pilihan kecuali ya terpaksa mati walaupun nggak mau karena Gusti Allah yang memilih. Kita ndak punya pilihan selain Allah. Summa qala ta'ala dulu ketika sapa Allah taala ya wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka utahe pangeran ira iku ya'lamu ngudaneni sapa rabbuka ma ing barang tukinnu kang ndelikake sira kang ndelikake apa suduruhum ya kang ndelikake apa suduruhum pira-pira atine makhluk wa malan barang yu'liduna kang ngetokake sapa makhluk. Allah mengetahui apapun yang disembunyikan di dalam hati dan apapun yang diperlihatkan oleh makhluk.